Perjalanan ini diawali dengan perjuangan. Jualan asinan rambutan biar bisa pergi ekspedisi dan lupa. Enak. Ada asam-asamnya. Oh, pedes. Hari ini memberikan hasil yang sangat memuaskan. Pertama, ini menjadi pembelajaran dan pengalaman yang sangat bermakna buat teman-teman. Berhan dengan pengalaman yang terbaik, pengalaman terbaik, dan waktu yang cukup panjang ini memberikan pendidikan yang luar biasa buat teman-teman. Untuk anak-anakku yang kami banggakan, pastikan kalian semangat yang utama. Yang kedua juga harus betul-betul ada rasa sendiri. Jadi apapun yang diinstruksikan oleh fasilitator atau pembina itu didengarkan dan dilakukan. Jadi jangan sampai melakukan hal di luar dari yang benar diinstruksikan. Harapan kami ya anak-anakku bisa manut dan juga tidak di luar koridor yang sudah ditentukan. Kami menjalani perjalanan selama sekitar 6 jam dari Purwakarta ke Pelabuhan Sumur. Kami beristirahat sejenak sebelum sholat tahajud bersama. Setelah sholat subuh, kami membaca almat surat dan melakukan briefing serta refleksi bersama fasilitator. Lalu, kami juga melakukan stretching agar tubuh kami segar dan bugar. Tidak lupa, sebelum kegiatan kami semua sarapan pagi bersama. Kami pun berbaris untuk bersiap melakukan agenda pertama, eksplorasi dan observasi pasar ikan Pelabuhan Sumur. Kita lagi ada di pasar ikan Sumur Banten. Kita beli cumi, harganya 50.000. Kami melakukan wawancara dengan nelayan dan pedagang pasar ikan. Lihat deh, ikannya besar-besar dan segar. Cuminya juga segar karena baru diambil dari laut. Di sini kami membeli cumi sebanyak 1 kilo. Ikannya 1 kilo juga 50.000. Selesai melakukan observasi dan membeli tangkapan laut, kami bersiap di dermaga sumur untuk melanjutkan perjalanan menggunakan perahu. Kita sekarang udah ada di kapal besar, terus kita mau pergi ke Pulau Handelem. Perjalanan dari dermaga Sumur ke Pulau Handelem sekitar 3-4 jam. Sebelum ke Pulau Handelem, kami mampir dulu ke Cigenter. Kita mau ke Cigenter dulu nih. Alhamdulillah kami sudah tiba di Cigenter. Kegiatan pertama kami di sini yaitu kanoing bersama Ustadz Cahya. Kami menyimak arahan dari Bu Hilda mengenai kegiatan yang akan segera kami lakukan. Bismillah, kami akan mulai mendayung kano. Di sepanjang Sungai Cigenter tumbuh rumpun mangrove yang sangat rimbun.
Biasanya ada banyak hewan liar yang berendam atau berjemur di sini. Namun sayangnya hari itu kami tidak bertemu dengan badak ataupun kuda Nil. Tapi kami sempat melihat ular hijau yang cukup besar di salah satu dahan yang menjulur ke sungai. Sayangnya kami tidak sempat mendokumentasikannya karena Kami semua panik. kami bergantian mendayung kano. Saat kano Regu Ahwat berpapasan dengan kano Regu Ikhwan, Tidak sengaja kano kami bertabrakan. ternyata memundurkan kano cukup sulit ya. Ujian berikutnya adalah hampir nyangkut di dahan pohon. Kita malah jadi balapan. Regu Ahwat semangat banget, pokoknya kita mau menang. Alhamdulillah kami sudah selesai kanoing. Agenda berikutnya yaitu eksplorasi dan observasi Padang Gembala Cigenter. Ini namanya Padang Gembala Cigenter. Kenapa disebut Padang Gembalaan? Karena waktu tahun 90-an pada ke sini itu ketika teduh itu barisan kijang, anggrek, babi itu banyak banget. Nah tapi belakangan karena jauh dari kontrolnya, ini termasuk yang kurang dijaga. Kalau Padang Gembalaan itu ya tempat hujan, banteng, itu untuk merumput. Nah dengan banyaknya begini di belum lagi ini, rumputnya penduduk, jadi pakannya kurang. Nah makanya dia kembali jarang. Ada tetap ada, cuma biasanya datangnya itu ketika jam 6, jam 7 udah ada. Nah udah gede banget dan terlalu banyak. Nah nanti kita mudah-mudahan ya di daun kita ketemu banyak karena juga dirawat terus. Nah kalau di Cidaon ini kalau ini di bawah, kalau kita begitu dia tanggung merah. Ya. Nah kemudian kalau kemarau ada lubang-lubang ditaruh itu dong yang bertanam oleh tanah. Nah ini air itu kalau yang dirawat. Kalau ini minumnya kalau musim hujan. Kalau nggak musim hujan kering ini nggak kesini itu binatang tahu. Nah jadi ini disebut Padang Gembalaan, yaitu tempat ya hewan liar atau yang di sini merumput ya. Di Padang Gembala Cigenter, kami berusaha melihat satwa liar dengan menggunakan teropong. Tampaknya para satwa liar merasa terganggu dengan kehadiran kami. Mereka mengambil jarak yang cukup jauh, Sehingga tidak banyak dari kami yang mampu melihat para satwa liar. Sesampainya di Pulau Handelem, kami segera mendirikan sholat. Kami pun melanjutkan agenda, yaitu trekking dan susur pantai Pulau Handelem. Semuanya terusan juga makan. Dimakan di sini juga banyak sih makan badak ya. Dan di drone yang pada kelas 1. Pohon aslinya yang dia gerogoti dan sampai mati akhirnya dia tumbuh sendiri. Makan ininya sendiri.
manis. Tapi ada rasa kayu-kayunya. Aneh. Ya biasa aja. Gimana rasanya? Rasanya kayak aqua. Kayak ada kayu-kayunya. Alhamdulillah, akhirnya setelah trekking lama di hutan, kami keluar juga ke pesisir pantai. Kami melihat awan hujan sudah semakin mendekat, karena itu kami semakin bergegas. Sepanjang pantai, kami tidak hanya melihat kerang dan karang saja, tapi juga pohon yang tercerabut akarnya seperti ini. Betapa sulitnya bagi kami hanya untuk melewati batang pohon ini. Namun betapa mudahnya bagi Allah mencabut pohon sebesar ini. Maha besar Allah atas segala yang ada di bumi maupun di langit. Syukur banget. Kegiatan kami berikutnya adalah menanam pohon. Pohonku semoga tumbuh menjulang kuat dan berumur panjang. Allahumma shayyiban nafi'an. Hujan akhirnya turun di Pulau Handelem. Itu tanda-tanda kami sedang disejukkan oleh Allah melalui hujan ini. Karena di luar semuanya basah, kami melanjutkan kegiatan di dalam aula. Teman-teman lemnya kayaknya sampai bawah ada yang nggak nempel. Yang mau dilemnya mana? Agenda berikutnya yaitu membuat kriya seni dari bahan alam. Kami cukup lama mencari ide. Kondisinya berantakan dan kami juga kehabisan waktu. Dengan tergesa, kami menyelesaikan semaksimal mungkin. Alhamdulillah, semua regu berhasil menyelesaikan kriya seni masing-masing. Semakin sore, kami menuju tepi pantai untuk mencuci tangkapan laut. Itu dimakan kalau yang dimakan berarti masih utuh, barusan bangun makan kayaknya. Mana yang melahirkan, Bu? Buy one get one. Ada ikan yang hidung panjang ya? Oh. Semuanya keluar. Soalnya kalau mau keluar. Membersihkan ikan tanpa pisau. Udah gini. Wow. Oh, kosong ini udah tinggal di daerah.
Setelah selesai dibakar, kami menghabiskan hidangan laut ini dengan sangat cepat. Hari ini petugas azan, iqomah, dan imam dari Sekolah Alam Purwakarta. Ini Haidar sedang azan, Fadil yang azan. Alhamdulillah, agenda hari Senin 29 April 2024 telah terlaksana semuanya. Kami menutup agenda hari itu dengan refleksi lalu tidur di tenda regu masing-masing. Pukul 03.30 kami bangun dan mendirikan sholat malam, lalu membaca al-matsurat sembari menunggu waktu subuh tiba. Pagi pun tiba. Kami melakukan stretching bersama-sama. Kegiatan olahraga pagi ini sangat bermanfaat untuk tubuh kami, agar kami segar dan juga meredakan pegal-pegal. Setelah itu, kami menyimak briefing kegiatan dari Ustadz Cahya. Kami akan berpindah pulau pagi ini. Sebelum meninggalkan Pulau Handelem, kami semua berfoto bersama dan juga berpamitan kepada Rengges yang menjaga Pulau Handelem. Bismillah, kami melakukan perjalanan laut menuju Pulau Pecang. Sampai jumpa lagi Pulau Handelem. Sampai di Pulau Pecang. Hari ketiga ekspedisi kita ada di Pulau Pecang. Selama ekspedisi, kami harus lincah melompat. Salah sedikit, alamat jatuh ke laut. Waduh, wah, banyak ikan. Kami baru tahu kalau di Banten ada destinasi secantik ini. Ternyata Pulau Pecang disebut sebagai surga tersembunyi di Banten loh. Pulau ini menjadi salah satu destinasi favorit para wisatawan. Selain karena memiliki pasir pantai yang putih, pesona Pulau Pecang juga karena airnya yang kebiruan. Pulau ini juga diterima sebagai situs warisan dunia UNESCO. Nama Pulau Pecang diambil dari nama sejenis siput yang sering ditemukan di pantai. Siput itu oleh penduduk sekitar Teluka disebut mata pecang. Oh iya, di sini ada berbagai satwa juga loh, seperti rusa, merak hijau, monyet ekor panjang, kijang, babi, dan biawak. Biasanya para satwa muncul ketika malam hari. Kami yang baru saja tiba segera merapikan barang bawaan dan bersiap untuk agenda berikutnya, yaitu eksplorasi pohon kiara. Ini pohon utamanya hilang, tinggal kiaranya yang membesar. Oke ya, sekilas dulu nanti. Pada 1883, kawasan ini termasuk yang terkena dampak letusan Gunung Krakatau. Kedahsyatan letusan Krakatau yang menghasilkan gelombang tsunami setinggi kurang lebih 15 meter telah memporak-porandakan tidak hanya pemukiman penduduk di ujung kulon, tetapi juga satwa liar dan vegetasi yang ada. Namun beberapa tahun kemudian ekosistem vegetasi dan satwa liar di ujung kulon tumbuh baik dengan cepat. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi setelah mati atau kering. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Quran Surat Ar-Rum ayat 19. Semakin jauh perjalanan, kami semakin banyak melihat kebesaran Allah. Ada banyak pohon yang tingginya sampai belasan juga puluhan meter. Untuk dapat menopang batang yang setinggi itu, Allah memberikan pohon-pohon ini bentuk akar kipas atau banir. Akar banir adalah akar yang menjorok dan menonjol keluar, menyerupai dinding penopang pohon pada bagian pangkalnya. Dengan adanya akar banir, batang pohon tidak akan mudah runtuh. Namun sekuat apapun akar, pasti akan ada masanya pohon menjulang menjadi runtuh. Kami berpegangan tangan untuk menghitung berapa jumlah manusia yang diperlukan untuk bisa mengelilingi lingkar pohon kiara. Di sini SAP bergabung dengan SOU. Hingga jumlah kami 51 orang banyaknya dan penuh mengelilingi lingkar pohon kiara ini. Matahari sudah semakin terik
kami keluar dari hutan Pulau Pucang. Kami senang bisa melihat pohon kiara yang berusia ratusan tahun. Semoga amal kebaikan kita juga bisa lebih panjang usianya daripada pohon kiara. Meski agenda kami sangat padat, kami tidak akan meninggalkan sholat dan juga makan. Makan siang kami di Pulau Pucang lebih seru karena makan bersama teman-teman SOU. Setiap perpindahan agenda, ketua regu rutin berkumpul untuk melaporkan kondisi regu dan juga mendapatkan instruksi agenda berikutnya. Dalam perjalanan ekspedisi ini, kami harus selalu saling membantu satu sama lain, termasuk membantu teman kami yang spesial. Tak kenal, maka tak saya. SAP dan SOU harus saling kenal dong. Kami bermain games dengan aturan harus menyebutkan nama siswa ke sekolah SOU. Pergantian. Apa namanya, Kak? Eja. Namanya Eja. Coba sebutkan minimal 7 nama anak siswa SOU. Dan yang mana orangnya? Oke, mana orangnya? Dua lagi, baru 2 ya. 3 ada. Ya curang, ini ada lempeknya. Bawas tuh orang. Mana bawas mana bawas. Oke, sekarang dari SOU yang ceweknya. Oke, sebutin Kak. Dari SAP 7 orang temannya. Ya. Panik. Ya. Tim SAP selisih 1 nama dari tim SOU. Jadi kami menggendong teman-teman SOU sebagai konsekuensi permainan. Senang sekali, di sini kami makin akrab dengan SOU. Ternyata membuka silaturahmi itu menyenangkan ya. Setelah ini agenda kami akan semakin seru loh. Kami akan melakukan kegiatan snorkeling. Fasilitator mengecek kami satu persatu untuk memastikan keamanan. Setelah semua diperiksa kembali, satu persatu kami semua turun dari kapal. Cara turun dari kapal yang benar yaitu posisi badan membelakangi lautan. Di sini kami belajar mengenai keanekaragaman hewani dan hayati di laut. Beberapa dari kami bisa melihat dengan jelas terumbu karang dan ikan berwarna-warni. Namun ada juga yang kesulitan melihat di dalam air. Dan ada pula yang kesulitan untuk tetap berada di dalam air dengan nyaman. Nemo, ada temannya. Ada hamanya Tuan Krep. Hamanya senang, tapi pengen lagi. Kan? Rasanya senang dan pengen lagi. Terlihat aku. Senang kalau melihat Serunya bagus di dalamnya. Matahari sudah di batas cakrawala, pertanda agenda hari ini akan segera usai. Kami kembali ke Pulau Pucang sebelum maghrib. Di sana kami mengantri di depan kamar mandi karena kami semua basah dan asin. Setelah semuanya selesai mandi dan kembali kering serta hangat, kami semua sholat berjamaah lalu makan malam bersama. Malam itu kami melakukan pengecekan kesehatan kembali. Setelah 2 malam perjalanan ekspedisi, beberapa dari kami menunjukkan kondisi tekanan darah rendah. Lepas dari itu, kami semua dalam kondisi baik dan dapat mengikuti agenda ekspedisi esok hari. Kami semua berdoa agar tekanan darah kami bisa normal kembali esok hari.
sebelum tidur, kami melakukan agenda rutin kami, yaitu mengisi jurnal ekspedisi. Kami menuliskan kegiatan apa saja yang dilakukan, aliran rasa yang dirasakan selama kegiatan, dan juga hikmah yang dirasakan. Setelah selesai menulis, kami berkumpul dengan fasilitator dan melakukan refleksi hari itu. Itulah kegiatan kami di hari Selasa. Sekarang kami akan segera tidur. Hari ini kami akan melakukan agenda puncak ekspedisi TNUK. Setelah sholat subuh, kami membaca zikir pagi agar kegiatan kami penuh keberkahan. Meski langit masih kelabu, semangat kami sudah menggebu. Kami sudah di kapal besar dan akan berpindah menggunakan kapal kecil. Agenda kami pagi ini mengunjungi Padang Gembalaan Cidaon. Cidaon terletak di sebelah barat Taman Nasional Ujung Kulon. Cidaon merupakan hamparan padang rumput yang luas. Dengan luas mencapai 4 hektar, padang rumput ini menjadi wahana tempat satwa-satwa mencari makan serta berkumpul. Setelah turun dari kapal, kami berjalan memasuki hutan. Rute yang kami lalui cukup rimbun. Kami disambut dengan suara burung hutan. Alhamdulillah, akhirnya kami sampai juga di Padang Pengembalaan Cidaon. Ini adalah menara pengawas. Saat ini tidak aman digunakan. Satwa seperti banteng, sapi, kerbau, bahkan burung merak, hingga badak bercula satu selalu datang ke padang rumput ini. Kami berusaha melihat satwa dengan menggunakan teropong. Namun sejauh mata memandang, kami hanya melihat hamparan padang rumput saja. Entah kenapa para satwa semakin sulit ditemui. Setelah cukup lama mencari dan menunggu, kami memutuskan untuk kembali ke pantai. Kali ini rute yang kami lalui cukup banyak tanaman berduri, serta banyak kubangan air dan lumpur. Juga ada banyak bebatuan yang beraneka ragam ukurannya. Ini pantai Cidaon di pagi hari. Masya Allah, indah ya. Kami akan kembali mengarungi Selat Sunda menuju Pulau Panaitan. Alhamdulillah, kami sudah tiba di Pulau Panaitan. Pulau Panaitan terletak di Selat Sunda. Antara Pulau Panaitan dan Pulau Jawa dibatasi oleh Selat Panaitan. Ayo yang sudah simpan siapa silakan teman-teman berbaris. Sebelum memulai agenda di Pulau Panaitan, kami semua melakukan pemanasan. Kegiatan kami di sini yaitu trekking Pulau Panaitan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rutenya akan lebih jauh daripada trekking sebelumnya. Bu Hani memastikan kami semua meminum madu sebelum berkegiatan. Kami semua berusaha dalam kondisi duduk atau berjongkok untuk meminum madu dari Bu Hani. Tangan kelompoknya. Nah, yang kedua masih kekompakan. Nah, boleh jadi ya justru ada yang lemah di kelompok. Nah, yang kelompok ini udah nanti sama tim medis aja belakangan gitu, tinggalin. Nah, upayakan tidak ada kelompok yang meninggalkan anggotanya. Ya, jaga kebersihan. Oke ya. Baik, paham gitu? Kemudian berikutnya, sepanjang perjalanan diperhatikan kalau kita mau berbicara, kita mau sedikit bercanda mungkin menghilangkan masalah, sudah wajarnya. Jangan bercanda berlebihan, apalagi sampai teriak-teriak. Oke? Nah, untuk mengisinya sepanjang perjalanan silakan tanya, ulang ini Pak ini boleh. Nah, tapi ada juga untuk lebih teman-teman bisa lebih menguatkan, ya, menguatkan mental, menguatkan fisik. Ya,
kita biasakan banyak menyebut zikir-zikir yang disunahkan ketika perjalanan. Ya. Coba, kalau kita sedang berada di jalan datar baca apa? Baca hamdalah, alhamdulillah. Nah, jadi kalau datar alhamdulillah. Gak usah teriak-teriak. Alhamdulillah. Boleh ngingetin temannya, ayo. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, datang bangunan boleh, lantai kita akan mati. Kita turun. Dan ketika haus sampai usahakan menahan diri. Pertama dari mulut kita tidak gampang berkeluh kesah, ya. Tapi kapan sih Bu nyampainya? Waduh, gini aja, tahan ya. Boleh nggak saya? Oh, kamu haus? Bisa tahan nggak? Bu, udah nggak kuat. Oke. Ya sebentar. Silakan minum seteguk 2 teguk. Patuhi seteguk 2 teguk. Kita sedang latihan, jangan 1 botol setengahnya habis. Ya kan? Bisa kalau orang haus juga begitu kan. Nah, ini sedang latihan. Paham ya? Tadi di kapal yang sudah mulai itu. Ya. Sepanjang perjalanan kalian jaga lingkungan. Jadi ketika ada bekas kemasan makanan yang kita olah, kita coklat, segala macam, kemasan makanannya, bungkus makanannya semua kembali ke meja kita. Tidak masukin. Ya, itu buat ini sebetulnya. Paham cuma? Tidak buang sampah. Ya, kalau kita mau buang air, kita punya toilet buang. Tisu juga dibuang tempatnya. Itulah beberapa nasihat dari Ustadz Cahya kepada kami. Kami berusaha mengamalkannya sebaik mungkin. Naik turun melewati batang pohon runtuh awalnya terasa sulit. Namun lama-lama kami semakin terbiasa dan beradaptasi dengan cepat. Perhentian pertama untuk minum dan snack time di tepi pantai Panaitan. Di sini ada banyak sekali kelomang dan juga kerang. Haidar nyari apa? Kelomang. Nih, gue Nindis. Apa yang kuat? Semuanya semangat sekali mencari kelomang. Au, imutnya. Setelah cukup beristirahat, kami melanjutkan perjalanan. Batang pohon besar melintang di atas dan di bawah. Kali ini kami harus merunduk di sela batang pohon dan pasir pantai. Jalan kami jadi seperti kelomang ya. Mau lewat bawah ataupun atas ternyata sama menantangnya. Pulau Panaitan terbentuk oleh hutan yang masih asli dengan berbagai jenis satwa. Di hutan ini ada berbagai macam hewan liar, seperti rusa, babi hutan, monyet, ular piton, dan burung-burung. Pulau Panaitan yang memiliki luas sebesar 17 hektar memiliki banyak potensi wisata luar biasa. Perbukitan pulau ini terbentuk oleh hutan yang masih asli. Dengan kombinasi vegetasi hutan mangrove, hutan pantai, dan hutan hujan dataran rendah. Beberapa jenis buaya air tawar dan kadal raksasa juga bisa ditemui di sini. Kami beristirahat sejenak di hutan. Meskipun capek sekali, tapi kami akan terus melanjutkan perjalanan ini. Rute kami keluar masuk hutan dan pantai. Ada genangan air seperti ini, namun kami tidak melihat buaya ataupun biawak. Ketika masuk ke hutan lagi, kami melihat banyak pohon tumbang.
dan juga tanah yang cukup basah serta berair. Di sini ada banyak tanaman rambat yang berduri. Beberapa kali kami harus menunggu untuk proses pembukaan lahan dari tanaman berduri. Kami juga harus berhati-hati karena ada daerah yang sangat licin. Jika kamu lihat di samping kanan, ada kubangan lumpur yang tidak diketahui kedalamannya. Subhanallah, medan trekking sangat luar biasa. Dan ini tanjakan yang membuat ngas-ngasan banget. Kayak nggak ada habisnya ya Allah. Saat melalui tanjakan tadi, kami jadi ingat kisah perjuangan Asma binti Abu Bakar yang mendaki gunung untuk mengantarkan makanan kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah berdiam di Gua Sur saat melakukan hijrah ke Madinah. Beberapa kisah menuturkan bahwa Asma saat itu sedang hamil. Kami yang tidak hamil saja lelah sekali. Benji aja sampai menangis. Coba lihat, kamu nangis. Keringat. Panas bu, keringetan bu. Ibu juga banyak banget. Nangis ya bu mah. Apa maksudmu? Mana Bian air matanya? Bian mah gak ada keringatnya, masih belum capek. Capek banget. Mana gak ada? Buahnya ya tuh. Pegel. Udah 20 km belum nyampe guys. Kata Bian sudah 20 km belum juga sampai, padahal trekkingnya cuma 14 km. Jalurnya semakin terjal. Saat bertemu dengan tanah mendatar, auto mengucap, "Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah." Di sini kami kira sudah dekat, ternyata masih lanjut guys. Semangat. Rute trekking kami memang bergantian antara hutan pantai, hutan pantai, hutan pantai. Jujur kami sudah melupakan hitungan beberapa kali kami masuk hutan dan beberapa kali keluar ke pantai. Selain karena lelah, kami juga terlalu kagum pada keindahan laut dan pantai pasir putih. Kaget banget, ternyata pantai seindah ini sangat banyak sampahnya. Di beberapa area permukaan pantai ada yang tertutup oleh sampah. Padahal kalau bersih pantainya sangat indah. Sampah di pantai ini bukan dari penduduk setempat, tapi merupakan sampah kiriman yang terbawa ombak dan terdampar di pantai Panaitan. Kita jalan ke Lomang lagi. Hihi. Masya Allah, lihat deh airnya biru kehijauan. Keindahan pantai ini memberi kami semangat baru dalam kegiatan susur pantai yang super panjang. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di dermaga Panaitan. Abim, Bian, dan Benzi bermain pasir di sela-sela free play. Benzi sekarang sudah ceria lagi. Memasuki waktu zuhur, kami semua ke kapal untuk berwudu menggunakan air laut. Pas kumur-kumur, asin banget. Selesai sholat dan makan, kami melanjutkan agenda berikutnya, yaitu penyeberangan basah. Kami bergantian melompat ke laut. Pas melompat, kami menutup mata, mulut, dan hidung. Rata-rata bisa melompat sendiri, tapi ada juga yang didorong. Penyeberangan basah ini sebetulnya cukup mudah. Kami cukup berpegangan pada tali, lalu bergerak meniti tali itu.
Yang sulit mengontrol agar kaki tidak menendang teman yang di belakang. Tapi tetap saja ada yang ketendang, juga yang berpegangan pada kaki temannya. Kami takut menginjak atau terkena karang dan ubur-ubur. Kami juga takut sendal kami terbawa arus. Maklum, sendalnya banyak yang baru, tapi ada juga sih yang warisan dari kakak. Akhirnya kita naik kapal lagi. Kami semua lega berhasil melewati tantangan ini. Alhamdulillah. Pas naik, baju kami terasa sangat berat. Saat diperas, airnya sangat asin. Penyeberangan basahnya seru banget. Jadi pengen lagi deh. Ini para coach dan panitia SAP dan SOI. Perjalanan pulang ke Pulau Pecang, semuanya sudah kelelahan. Di sini tidur, di sana tidur, yang ini kok gak tidur. Selama perjalanan, kami melihat lumba-lumba dan burung-burung. Di penginapan, kami berkenalan lagi dengan SOU. Kami harus meminta tanda tangan dan nama teman SOU. Coba ngomong lagi. Ibu malu, kenalan dong. Jujur sih, kami malu-malu saat perkenalan. Kami juga takut dengan reaksi mereka. Apa mereka suka atau tidak suka dengan sikap kami? Tapi saat kami memberanikan diri, rasanya lega. Ternyata mereka sangat ramah dan baik. Paling susah untuk kenalan dengan yang Ikhwan. Kami senang bisa membuat kenangan indah sebelum pulang ke Purwakarta. Kami juga sekarang punya saudara baru, yaitu teman-teman dari SOU. Tiba-tiba banyak yang minta tanda tangan, berasa jadi artis. Kegiatan ini membuat kami jadi semakin kenal dan akrab dengan SOU. Setelah itu, kami mempresentasikan hasil pengumpulan tanda tangan kami di depan panitia. Di sini lucu banget, ada yang malu-malu, ada juga yang kena roasting panitia. Jangan salting.
Jangan cari dia. Lihat deh Pak Apin, santuy banget nonton Fadil di roasting Pak Anda dan Bu Maria. Fadil sampai diajak pindah ke SOU. Waduh. Saat makan malam, tumpukan piring kotor sempat rubuh. Haidar dan Hauri segera merapikan kembali. Alhamdulillah, agenda hari Rabu telah terlaksanakan semua. Kami kembali menulis buku jurnal dan melakukan refleksi bersama fasilitator. Kami juga merapikan barang bawaan karena besok kami akan pulang. Kasih TNUK untuk pengalaman pembelajaran dan kenangan indahnya. Mari kita buka dengan membaca basmalah. Komandan Kapel memasuki lapangan apel. Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan sudah kita lalui. Kita bersyukur kepada Allah yang sudah memudahkan, melancarkan, dan semoga juga Allah memberkahi ya kegiatan kita. Jadi dengan keberkahan yang Allah limpahkan kepada kita, kegiatan ini akan lebih bermakna, lebih bernilai, sehingga membekali kita semua ya dengan pengalaman, dengan pelajaran yang berharga. Teman-teman sepulang dari sini tentunya ya bukan sekedar membawa capeknya, kurang tidurnya, gatal-gatal nyamuknya ya, tapi pulang dari sini teman-teman harus ada hal yang ya dibawa apa gitu. Di sini teman-teman di tempat kedisiplinannya. Nah, disiplin itu syarat utama kalau orang ingin sukses, apalagi ingin jadi pemimpin, apalagi ingin jadi orang besar. Kesuksesan itu tidak bisa ditawar dengan disiplin. Walaupun memang nilai-nilai lain diperlukan, tapi kalau yang lainnya ya tidak dilengkapi, disempurnakan dengan kedisiplinan, ya nggak sampai. Ya, disiplin perlu. Ya, dalam agama kita Islam itu sangat menjunjung tinggi kedisiplinan. Sholat tepat waktu, safnya rapi, barisan harus disiplin. Gitu. Aturannya detail. Ya, ke kamar mandi pun baca doa, kaki kiri, makan pun gitu. Itu menunjukkan bahwa semuanya perlu Nah, apa artinya disiplin, teman-teman? Disiplin ya sederhananya adalah yang mematuhi aturan atau kesepakatan atau ya sesuatu yang sudah disepakati. Jadi mematuhi aturan yang disepakati bersama. Jadi kalau teman-teman sudah disampaikan ya misalnya oleh para pembina kita, PAR di sini ya, nanti kalau di sekolah ada para ibu, pak guru, fasilitator, aturan kita begini, kalau di dalam kelas begini, itu ditaati. Nanti itu akan membawa teman-teman membiasakan menjadi orang yang disiplin dalam segala hal, ya. Nah, di rumah walaupun dengan ayah bunda kita harus disiplin, ya disiplin ya dalam berbagai hal. Ya, jadi teman-teman jangan ya membiasakan disiplin itu hanya karena diawasi, tapi disiplin harus menjadi apa? Ya harus menjadi sifat dan bahkan menjadi karakter teman-teman. Nah, kan di sini penempaan disiplin dibariskan dengan cepat, dihitung waktunya, terus disiplin. Ya. Nah, yang kedua adalah keberanian. Berani bukan berarti artinya kita ini harus berani menjadi orang yang suka petantang benteng, bukan. Tapi berani ya dalam menjalani hidup dengan berpijak kepada nilai-nilai kebenaran. Jadi selama benar kita tidak mundur, itu berani. Gitu. Selama itu hak kita jalani. Berani itu ya biasanya kita akan dihadapkan kepada apa? Ketakutan menghadapi risiko. Waduh, kalau saya hadapi, saya akan ini kemarin kalau trekking, gimana ya? Saya capek, apakah bisa nggak nih? Saya mendaki, apakah kira susur pantainya? Ketika teman sudah bisa melaluinya, artinya teman sudah bisa yang menghadapi rintangan, sudah menembus ketakutan kita ya ketika melakukan ekspedisi ini.
Risiko kita belajar. Kemudian risikonya apa? Kelelahan, capek, bahkan macam-macam, mungkin ada yang luka kena duri. Nah itu risikonya. Nah, keberanian itu satu paket dengan keberanian kita juga untuk mengatasi risikonya, bukan lari. Teman-teman kalau misalnya menghadapi satu hal terus kemudian ternyata teman-teman mengalami berbagai hal yang tidak menyenangkan, nah harus sadari. Nah, ini bahkan bagian dari apa? Ya, bagian dari risiko yang harus ditebus pada saat kita menembus ya sesuatu yang harus kita hadapi. Nah, jadi keberanian. Nah, berani itu teman-teman itu diperlukan. Ini kan yang kita lakukan dalam kegiatan ekspedisi, menempa leadership value, menempa nilai-nilai kepemimpinan. Semua kita adalah pemimpin, termasuk yang perempuan juga pemimpin. Apalagi sekarang secara formal pun pemimpin banyak ya. Ya, jadi baik di rumah maupun nanti di luar itu, nah apa? Kita harus yakin bahwa kita insya Allah supaya menjadi orang yang banyak berguna, saya harus bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah, pemimpin yang baik, bukan pemimpin yang karena ambisi. Wah, kalau jadi pemimpin saya akan hebat, dipuji orang, disanjung orang, dihormati, bukan. Ya, nah, kita harus memahami karena kita ini ketika tadi menjalani keberanian itu pijakannya karena hak atau kebenaran ya. Jadi balasannya dari siapa? Yang kita harapkan itu segala hal yang kita lalui gitu untuk menembus keberanian itu dari siapa? Pujian orang bukan? Nah mungkin sebelumnya ada pikiran gitu, sekarang luruskan dari Allah. Allah akan memberikan ganti yang lebih besar lagi. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab. Teman-teman belajar dari tanggung jawab diri sendiri. Minimal, paling tidak ya teman-teman nih selama ekspedisi bisa merasakan kita tidak merepotkan teman kita, tidak merepotkan kelompok kita, tidak merepotkan panitia. Minimal kita ini bisa ngurusi urusan diri kita, barang-barang yang kita bawa tercecer hanya bikin repot panitia. Kemudian ketika ada sesuatu kita nggak bisa mengatasi, apalagi kalau hal kecil misalnya, ketika kita trekking nggak bisa ngalih sepatu itu, harus banyak belajar tanggung jawabnya. Jadi diri kita, mulai dari diri kita harus selesai. Artinya teman-teman bisa mandiri yang menyelesaikan seluruh urusan diri kita, ya. Ya tentunya ada masalahnya gitu. Ketika kita ini sedang menghadapi ya aktivitas ini di mana kita mengalami sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan, tidak masalah. Yang penting upaya kita bagaimana untuk bisa ya kita menyelesaikan semua urusan kita semaksimal mungkin. Sebelum kita meminta pertolongan, meminta bantuan, selesaikan. Ya. Bahkan kalau dikaitkan dengan nilai-nilai Islam atau Islamic value, kalau kita kesulitan, pertama minta tolongnya ke siapa? Ke siapa? Allah. Pak selalu harus yakin itu Allah akan memudahkan. Tiba-tiba kita semangat, tiba-tiba kita punya inspirasi, punya ide. Nah baru kalau udah berupaya segala macam, itu juga ikhtiar minta tolong ke yang lain. Itu jangan tidak masalah. Ya, itu tanggung jawab. Nah kalau diperluas lagi, tanggung jawab ke siapa? Kita berkelompok. Nah, tentunya bukan hanya sekedar jadi anggota. Gimana kita bermanfaat untuk kelompok kita, membantu teman yang lemah. Kalau di kamar, di tenda, ya perlu dirapikan, maka kita jangan nunggu wah, saya kan udah ini ya. Jangan perhitungan. Ketika bekerja kelompok tidak boleh perhitungan. Makin banyak kita bekerjanya, bisa kita yang ngerapiin tenda, kita yang ngebersihin, kita yang membuat parit, bersyukur. Jadi jangan ada pikiran ketika kita banyak bekerja kita rugi, ya. Nah itu berarti kita masih belum maju, paham nggak? Jadi teman-teman ketika bekerja kelompok, makin banyak teman-teman mengambil ya perannya, tanggung jawabnya, ya bekerja untuk kelompok itu makin bagus. Jadi jangan dia mah enak nih, nggak banyak bekerja, jangan. Justru yang enak yang bagus adalah orang yang banyak bekerjanya, paham ya? Nah coba ini dari sekarang pikirkan gitu. Nah jangan ini nanti ketika kita mulai ada kerja kelompok dan lain sebagainya, nanti ini juga merupakan latihan penempaan kita ketika kita akan menjadi pemimpin yang lebih hebat lagi. Dan yang terakhir, teman-teman, ini penting untuk membawa diri kita. Kita ini ya nanti ketika berhadapan dengan lingkungan manusia yang lebih luas, baik di lingkungan rumah kita, kemudian kita berjalan mungkin ke berbagai daerah, mungkin ke mana apa? Sopan, santun. Kalau orang udah santun, walaupun dia mungkin dia tidak melihat oh, kamu itu ahli apa, kamu ini lulusan mana, enggak. Pertama di sopan santunnya. Kalau udah sopan santun udah berkenan. Nah, salah satunya misalnya kita jangan mahal kalau apa memberikan. Nah, kalau misalnya ada orang nanya sambil senyum untuk menjawab, jangan terpaksa. Gitu. Nah, sopan santun. Ketika kita berhadapan dengan orang selalu ada adab, permisi. Ada orang yang lebih tua, kita utamakan dia walaupun kita butuh. Nah, ya, paham nggak, teman-teman ya? Ya mudah-mudahan teman-teman banyak mengambil pelajaran ya. Ya baik ya. Dari percaya itu ya sebagai penutup mudah-mudahan apa yang kita Alhamdulillah
Kalau kita mengacu kepada fokus observasi selama kegiatan ini, ya, disiplin, tanggung jawab, keberanian dan kesantunan, ya, ini alhamdulillah ya, secara umum seluruh siswa bisa mengikuti dengan baik dan mereka mengalami perkembangan ya di lapangan tuh berbagai perubahan yang menggembirakan. Ya, semoga ini menjadi bekal ya untuk siswa-siswa Swalalam Purwakarta maupun SOU ya, sebagai bekal masa depannya menjadi pemimpin yang bermanfaat bagi umat dan masyarakat sekitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.